Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan Hasyiah I'anatut Thalibin, masih melanjutkan tentang bab udhiyah, korban. Kita telah sampai kepada qauluhu, perkataan syarih yang mengatakan biniyati udhiyatin ila akhirih. Perkataan syarih ini muta'alikun, berkaitan dengan lafal bitadhiyah. Muta'alikun bitadhiyah, tusannu, disunahkan, tadhiyatun, berkorban, biniyati udhiyatin, dengan niat korban. Yushtarotu, disyaratkan, fiha, di dalam udhiyah, an-niyatu, niat, inda dhabhi, ketika menyembelih, au qablahu, atau sebelum menyembelih, inda ta'yin, ketika menentukan, lima, bagi sesuatu, yudhoha, yang dijadikan korban, bihi, dengan ma, menentukan hewan yang dikorbankan. Wa maklum, dan telah diketahui, annaha, bahasanya niat itu bil qalbi, dengan hati, wa tusanu, dan disunahkan apa niat, bil lisan, dengan lesan. Fayaqul, sehingga orang yang berkorban itu mengatakan, nawaitul udhiyatal masnunatah, aku niat berkorban yang disunnahkan. Au ada asunati tadhiyah, atau aku niat menunaikan kesunahan tadhiyah, korban. Fa inik tasoro, maka jika seorang meringkas, ala nahwil udhiyah, atas seumpama mengatakan udhiyah, nawaitul udhiyata, aku niat berkorban, maka sorot, maka menjadilah udhiyah tadi wajibatan, menjadi udhiyah yang wajib. Yahrumu, haram, al-aklu, memakan, minha, daripada udhiyah tadi. Jadi ketika niat itu harus dijelaskan, yaitu untuk korban yang sunnah atau menunaikan kesunahan korban. Tetapi kalau orang yang berkorban itu hanya mengatakan aku niat korban tanpa menyebutkan sunnah, maka korban tadi menjadi korban yang wajib, dan orang yang berkorban itu diharamkan memakan daging korban tadi. Jadi ketika niat hendaknya ditentukan. Niatnya tadi kalau sunnah maka disebutkan sunnahnya, kalau wajib ya disebutkan wajibnya. Wahina idzin, dan ketika itu fama, maka apa, maka adapun sesuatu, yaqau, yang terjadi, fi alsinatil awam, pada lesan-lesannya orang awam, kafiron, kebanyakan, min syira'ihim, dari membelinya mereka orang-orang awam, ma, hewan korban, yuridu tadhiyata, yang mereka bertujuan berkorban, bihi, dengan hewan tadi, min awaili sunnah, min awal isanah, pada permulaan-permulaan tahun, wa kulluman, dan setiap orang, sa'alahum, yang bertanya kepada orang-orang awam, anha, tentang hewan korban tadi, yaqulun, orang-orang awam tadi menjawab, lahu, kepada orang yang bertanya, hadhihi udhiyatun, ini adalah korban, min jahlihim, dari ketidaktahuan mereka orang-orang awam, bima, dengan sesuatu, yatarottabu, yang muncul, ala dzalika, atas perkataan orang-orang awam tadi, yang muncul, minal ahkam, daripada hukum-hukum. Faya yasiru, maka menjadilah perkataan mereka, maka menjadilah hewan yang dikorbankan tadi, bihi, dengan sebab perkataan mereka, menjadilah hewan yang akan dikorbankan tadi, bihi, dengan sebab perkataan mereka tadi, menjadi udhiyatan wajibatan, menjadi hewan korban yang wajib, udhiyah yang wajib, korban yang wajib. Yamtani'u, yang tercegah, alaihi, atas orang tadi, akluhu, memakannya, minha, daripada udhiyah. Nah, di sini beliau syarah Muhasyi, beliau mengatakan ingin memperjelas bagi kondisi yang biasa terjadi pada orang-orang awam, yaitu biasanya pada awal-awal tahun orang-orang awam itu mereka membeli hewan yang tujuannya adalah untuk korban. Dan ketika mereka ditanya tentang hewan yang dibeli, orang-orang awam tadi menjawab, ini adalah udhiyah, hadhi udhiyatun, ini adalah udhiyah, hewan ini adalah hewan korban. Nah, ketika dia menjawab ini,
adalah udhiyah, maka konsekuensi hukumnya hewan tadi menjadi korban yang wajib dan haram baginya memakannya. Oleh karenanya ketika membeli hewan kurban hendaknya berniat untuk korban yang sunnah. Karena kalau dimutlakan ini adalah untuk korban, maka menjadilah korban tadi menjadi wajib sehingga haram memakannya. Kemudian qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan wahiyah, hiya ini kembalinya adalah at-tadhiyah. Adapun korban itu afdalu, itu lebih utama minas sedekah daripada sedekah. Jadi udhiyah berkorban itu lebih utama daripada sedekah. Korban lebih utama dari sedekah. Ai likhtilafi, karena ada perbedaan pendapat fi wujubiha di dalam wajibnya korban. Jadi mengenai hukum wajibnya atau tidaknya korban, ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Wali qauli Syafi'i, dan karena perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan la urakhisu, aku tidak memberikan keringanan fitarkiha di dalam meninggalkan korban liman qadaru alaiha, bagi orang yang mampu atas berkorban. Artinya Imam Syafi'i sangat menekankan berkorban bagi orang yang mampu. Wa muraduhu, dan adapun maksudnya yang dikehendaki dari perkataan tadi adalah annahu, bahasanya yukrahu, dimakruhkan tarkuha, meninggalkan korban lil qadir, bagi orang yang mampu alaiha atas korban. Dimakruhkan meninggalkan korban bagi orang yang mampu atas berkorban. Wa qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan wa waqtuha ay tadhiyah, waktu berkorban itu min irtifa'i syamsi nahrin, dari naiknya matahari pada hari nahar, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Ai anna ibtida waqti dzabhi, bahasanya permulaan waktu menyembelih yakunu min irtifa'i syamsi yauma nahri, yaitu dari naiknya matahari yauman nahri, pada hari nahar. Jadi permulaan waktu menyembelih itu yakunu min irtifa'i syamsin yauman nahri. Wahada, dan ini permulaan waktu tadi itu dari naiknya matahari pada hari nahar, ini huwal afdal, ini yang paling utama, nunggu sampai matahari naik. Wa ila, kalau enggak, fayasihu, maka sah juga adzabhu, menyembelih min tulu'i syamsi, dari terbitnya matahari, wa mudhi qadir raka'ataini, dan lewatnya kadar 2 rakaat, wa khutbataini, dan 2 khutbah, khafifatani, yang keduanya tadi itu ringan. Intinya waktu menyembelih hewan korban itu dimulai dari naiknya matahari, itu yang lebih utama. Kalau enggak, ya dari terbitnya matahari ditambah 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan, ya kira-kira 15 menitan. Wa ibaratul minhaj, dan dari wa ibaratul minhaj, dan adapun ibarahnya kitab minhaj adalah qultu, aku berkata, irtifa'u syamsi fadilatun, naiknya matahari itu adalah waktu utama, wasyartu, tetapi yang disyaratkan itu adalah syaratnya itu adalah tulu'aha, terbitnya matahari, tsumma mudhiyu qadri raka'ataini, kemudian lewatnya seukuran 2 rakaat, wa khutbataini wal khutbataini, dan 2 khutbah, wallahu a'lam. Falau dzabaha, seandainya seorang menyembelih qabla dzalika, sebelum itu, lam yaqah, maka tidak terjadi apa yang disembelih tadi, udhiyatan, tidak menjadi udhiyah. Li khabari sahihan, karena hadis yang diriwayatkan oleh dalam kitab 2 sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Nabi, awwalu ma nabda'u bihi min yaumina hadza an nusalliya thumma narji' fananhar.
Awaluma pertama kalinya sesuatu nabda'u yang kami awali bihi dengan ma min yaumina dari hari kami hadza ini adalah an-nusalliya kami sholat dulu, sholat Idul Adha dulu, thumma narji kemudian kami kembali ke rumah, fananhar kemudian kami baru menyembelih. Man fa'ala dzalika siapa yang melakukan hal itu faqad asaba sunnatana sungguh dia telah mendapatkan kesunahan kami. Wa man dzabaha qablu dan siapa yang menyembelih sebelumnya sebelum sholat dan sebelum kembali fa innama huwa lahmun hanya saja itu hewan yang disembelih itu adalah daging qaddamahu yang dia berikan daging tadi li ahlihi kepada keluarganya walaisa dan bukanlah hewan yang disembelih tadi itu minan nusuk itu termasuk daripada ibadah nusuk fisya sedikit pun. Jadi kalau ada orang yang menyembelih hewan sebelum waktunya maka dihitung bukan hewan korban tetapi itu hanyalah dia menyembelih hewan untuk keluarganya dihitung sedekah. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.